Pada video presentasi kali ini, saya, Dian, akan membawakan mengenai cara menghitung besar sampel dalam penelitian deskriptif dan penelitian analitik bivariat. Diharapkan setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, mahasiswa mampu untuk memilih rumus jumlah sampel yang sesuai, menjelaskan komponen dalam rumus menghitung jumlah sampel, dan menggunakan rumus perhitungan jumlah sampel dengan benar. Dalam penelitian kuantitatif seperti yang akan kita bahas dalam slide ini, besar sampel ditentukan dengan rumus yang kita pilih berdasarkan jenis pertanyaan penelitian kita. Besar sampel dalam penelitian antara lain dipengaruhi oleh tingkat kesalahan statistik yang kita tetapkan sebagai peneliti, presisi yang kita inginkan, dan perbedaan yang kita anggap bermakna secara statistik. Selain itu, rumus penghitungan jumlah sampel juga memuat nilai-nilai yang diketahui atau dicari dari penelitian sebelumnya, misalnya proporsi dari suatu variabel atau simpang baku dari variabel yang ingin kita teliti. Jadi ada 3 tahapan dalam menghitung besar sampel. Pertama, kita harus mengidentifikasi jenis pertanyaan penelitian, baru kemudian kita memilih jumlah rumus besar sampel yang sesuai, dan kita menggunakan rumus ini dengan benar. Terkait dengan penggunaan rumus dengan benar, kita perlu tahu mana yang kita tetapkan sendiri, dasar penetapannya, dan mana yang kita ambil dari literatur. Tahap pertama adalah mengidentifikasi jenis pertanyaan penelitian. Dalam presentasi ini hanya ada 2 jenis penelitian yang akan saya bahas, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya meneliti satu variabel saja, atau univariat. Sementara penelitian analitik bivariat meneliti hubungan antara 2 variabel. Berdasarkan skala pengukuran variabelnya, kedua jenis penelitian ini kita bagi menjadi penelitian kategorik dan numerik. Penelitian deskriptif kategorik menanyakan prevalensi atau proporsi, sementara penelitian deskriptif numerik menanyakan rata. Penelitian analitik kategorik adalah apabila kedua variabel yang diteliti memiliki skala pengukuran variabel kategorik. Jadi dua-duanya memiliki skala kategorik. Sementara jika salah satu atau lebih, jadi salah satu atau keduanya memiliki skala pengukuran numerik, maka kita golongkan sebagai penelitian analitik numerik. Selanjutnya kita menentukan apakah data berpasangan atau tidak berpasangan. Data kita sebut berpasangan apabila diambil dari kelompok yang sama. Misalnya, pada kelompok yang sama dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Maka data pengukuran 1 dan pengukuran 2 adalah data yang berpasangan. Data juga bisa berpasangan karena proses matching. Misalnya, data tersebut diambil dari kelompok yang berbeda. Namun, karakteristik penting misalnya seperti jenis kelamin, usia, faktor risiko penyakit, sudah dicocokkan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, maka data yang dihasilkan dari 2 kelompok tersebut bisa disebut sebagai berpasangan. Data juga bisa berpasangan karena proses crossover atau perlakuan yang sama secara bergantian. Misalnya, kelompok A dan kelompok B, pada giliran pertama kelompok A mendapatkan perlakuan 1, kelompok B mendapatkan perlakuan 2. Kemudian, pada giliran selanjutnya atau giliran kedua, kelompok A mendapatkan perlakuan 2 dan kelompok B mendapatkan perlakuan 1. Hasil dari perlakuan 1 dan 2 yang dialami oleh kelompok A dan kelompok B itu disebut sebagai data berpasangan. Data disebut tidak berpasangan apabila didapat dari kelompok yang berbeda. Misalnya, kelompok yang mendapatkan obat A dan kelompok yang mendapatkan obat B. Selain desain penelitian atau jenis penelitian yang saya bahas ini, ada lagi jenis-jenis penelitian lainnya. Dalam buku Sofyudin Dahlan yang saya gunakan sebagai referensi,
jenis penelitian selain kedua penelitian ini disebut atau dimasukkan dalam penelitian desain khusus. Baik, kita akan belajar untuk menentukan jenis pertanyaan penelitian berdasarkan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan contoh pertama. Berapa prevalensi katarak pada penduduk berusia lebih dari 50 tahun di Kota Mataram? Lihat, ada berapa variabel yang ada di sini. Hanya satu variabel, yaitu katarak. Ini adalah suatu penelitian deskriptif. Lihat skala pengukuran variabelnya, apakah numerik atau kategorik. Dalam penelitian ini, kita akan menentukan apakah sampel yang kita ambil itu katarak atau tidak. Jadi ada dua kategori, katarak dan tidak katarak. Sehingga ini termasuk penelitian deskriptif kategorik. Perhatikan contoh yang kedua. Berapa hari rata lama rawat pasien pasca SC di RSUD Provinsi NTB? Di sini hanya ada satu variabel yang diteliti, yaitu lama rawat pasien pasca SC. Ini adalah penelitian deskriptif. Perhatikan pertanyaannya, yang ditanyakan adalah rata. Jadi ini adalah penelitian deskriptif numerik. Baik, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Apakah terdapat perbedaan skor pengetahuan mengenai DBD sebelum dan sesudah bermain board game? Di sini ada dua variabel, yaitu variabel skor pengetahuan dan bermain board game. Skor pengetahuan memiliki skala pengukuran variabel numerik, sehingga ini termasuk penelitian analitik numerik. Apakah datanya berpasangan? Ya, karena datanya berasal dari kelompok yang sama. Yang satu diukur sebelum bermain board game, dan yang lain adalah skor pengetahuan yang diukur setelah bermain board game. Jadi, contoh nomor 3 adalah contoh penelitian analitik numerik berpasangan. Sekarang perhatikan contoh 4. Menurutmu, apa jenis pertanyaan penelitian ini? Apakah deskriptif atau analitik, kategorik atau numerik, berpasangan atau tidak? Jawablah pertanyaan ini pada forum diskusi yang ada di daring Unrang. Setelah mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan penelitian, langkah berikutnya adalah memilih rumus untuk besar sampel. Rumus besar sampel bisa dilihat pada tabel berikut. Rumus-rumus ini tidak untuk dihafalkan, tetapi adik-adik perlu memahami makna dari komponen pada setiap rumus ini. Baik, kita akan memperhatikan satu persatu. Ada beberapa komponen yang sama pada setiap rumus. Yang pertama adalah Z alpha. Z alpha ditemukan pada penelitian deskriptif, yang kategorik maupun yang numerik. Z alpha adalah deviat baku dari alpha. Alpha adalah tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir oleh peneliti. Nilai alfa ditetapkan oleh peneliti, dan berdasarkan nilai alfa, peneliti kemudian melihat nilai deviat baku alfa. Pada penelitian analitik, tidak hanya ada Z alfa, tetapi juga ada Z beta. Perhatikan, pada kelima rumus berikut, semuanya mengandung Z alfa dan Z beta. Alfa pada penelitian analitik adalah kesalahan tipe 1. Dan beta adalah kesalahan tipe 2. Z alpha adalah deviat baku alpha, dan Z beta adalah deviat baku beta. Penelitian deskriptif tidak memiliki beta, hanya ada alpha. Besarnya Z alpha juga dipengaruhi oleh hipotesis penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Apakah hipotesisnya satu arah atau dua arah? Kita akan membahas mengenai hipotesis penelitian satu arah dan dua arah di slide selanjutnya. Namun sebelumnya, kita memperhatikan apalagi yang menjadi perbedaan rumus menghitung besar sampel untuk
penelitian dengan variabel kategorik, dan penelitian dengan variabel numerik. Pada rumus untuk penelitian dengan variabel kategorik, kita melihat ada beberapa komponen yang sama, yaitu P. P adalah proporsi. Sementara Q adalah 1 dikurangi proporsi. Pada penelitian analitik dengan sifat data tidak berpasangan, kita memiliki dua jenis P, yaitu P1 dan P2. P1 adalah proporsi pada satu kelompok, dan P2 adalah proporsi pada kelompok yang lain, yang nilainya sudah diketahui dari literatur. P1 min P2 ini adalah effect size atau perbedaan proporsi yang ditetapkan oleh peneliti sebagai perbedaan yang bermakna. Effect size selain pada penelitian analitik dengan data tidak berpasangan, kita temukan juga pada yang berpasangan. Pada penelitian dengan variabel numerik, kita tidak melihat P, tetapi kita melihat adanya S dan X1 min X2. S adalah standar deviasi atau simpang baku. Sementara X1 min X2 adalah perbedaan rata yang dianggap bermakna oleh peneliti. Ini juga disebut sebagai effect size. Angka yang dihasilkan dari rumus ini adalah jumlah sampel untuk satu kelompok. Perhatikan, untuk penelitian analitik tidak berpasangan, data didapatkan dari dua kelompok yang berbeda. Karena itu ada dua kelompok. Jika kita mendapatkan jumlah sampel 100 dari rumus ini, maka 100 itu adalah jumlah sampel untuk masing-masing kelompok. Selain rumus untuk penelitian deskriptif dan analitik, di sini ada juga rumus untuk penelitian korelatif. Penelitian korelatif ini sebenarnya termasuk penelitian analitik bivariat juga. Hanya saja uji hipotesisnya adalah uji hipotesis korelatif. Kita tidak hanya mendapatkan atau mampu menentukan ada tidaknya hubungan, tetapi kita juga bisa mendapatkan nilai seberapa kuat hubungan tersebut. Kekuatan hubungan atau kekuatan korelasi dilambangkan sebagai R. Dalam rumus untuk penelitian korelatif, peneliti menentukan berapa besar R atau kekuatan korelasi yang dianggap bermakna. Baik, sekarang perhatikan contoh yang tadi sudah kita bahas, dan cobalah cocokkan untuk setiap contoh rumus mana yang sesuai. Silakan mengerjakan kegiatan ini secara mandiri. Ini adalah tabel yang berisi simbol komponen-komponen yang digunakan dalam rumus menghitung jumlah sampel. Definisi dari setiap simbol sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Hipotesis penelitian satu arah atau dua arah. Menentukan hipotesis penelitian satu arah dan dua arah penting karena mempengaruhi nilai deviat baku dari alfa. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Bedakan dari jawaban sementara uji hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua, hipotesis positif dan hipotesis negatif. Hipotesis positif adalah jawaban sementara yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya hubungan. Hipotesis negatif adalah jawaban sementara yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan.
Hipotesis positif kita sebut satu arah apabila peneliti telah menetapkan bahwa nilai dari satu kelompok lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan nilai dari kelompok lainnya. Sementara, pada hipotesis dua arah, peneliti hanya menyatakan adanya hubungan tanpa menjelaskan lebih spesifik kelompok mana yang lebih baik atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Berikut ini adalah contoh hipotesis penelitian. Untuk pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan skor evaluasi tutor pada dosen yang mengalami burnout dan yang tidak mengalami burnout? Perhatikan hipotesis berikut. Rata skor evaluasi tutor dosen yang tidak burnout lebih tinggi dibandingkan dengan dosen yang mengalami burnout. Pada contoh hipotesis penelitian ini, peneliti sudah menetapkan bahwa satu kelompok, yaitu dosen yang tidak burnout, memiliki rata skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain, yaitu dosen yang burnout. Ini adalah contoh hipotesis satu arah. Sedangkan di contoh berikut, untuk pertanyaan penelitian apakah terdapat perbedaan rata skor persepsi tentang lingkungan akademik antara mahasiswa tahap akademik dengan mahasiswa tahap klinik, hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan rata skor persepsi mengenai lingkungan akademik antara mahasiswa tahap akademik dan mahasiswa tahap klinik. Perhatikan, di sini peneliti tidak menyebutkan kelompok mana yang skornya lebih baik atau lebih tinggi. Ini adalah contoh hipotesis dua arah. Pada slide ini, adik-adik bisa melihat nilai deviat baku alfa dan deviat baku beta pada jenis penelitian dan hipotesis yang berbeda. Perhatikan kolom yang paling kiri. Kolom yang di sebelah kiri ini adalah persentase kesalahan atau alfa dan beta yang ditetapkan oleh peneliti. Di kolom kedua, berisi nilai deviat baku alfa untuk jenis penelitian analitik dengan hipotesis penelitian satu arah, atau nilai deviat baku beta. Ingat, deviat baku beta tidak memiliki arah, satu arah atau dua arah. Hanya ada satu deviat baku beta. Kolom ketiga atau kolom yang paling kanan, ini adalah nilai deviat baku alfa untuk penelitian deskriptif atau untuk penelitian dengan hipotesis penelitian dua arah. Coba perhatikan, untuk nilai kesalahan yang sama atau tingkat kesalahan yang sama, deviat baku alfa untuk hipotesis penelitian satu arah lebih rendah dibandingkan dengan deviat baku alfa untuk hipotesis penelitian dua arah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jika kita menetapkan hipotesis penelitian dua arah, maka jumlah sampel yang kita butuhkan akan semakin besar. Perhatikan juga nilai deviat baku untuk kesalahan yang kecil, misalnya 1%, dengan tingkat kesalahan yang besar, misalnya 20%. Nilai deviat baku alfa dua arah untuk tingkat kesalahan 1% adalah 2,576, sementara untuk tingkat kesalahan 20% adalah 1,282. Yang artinya, semakin kecil tingkat kesalahan yang kita tolerir, maka kita akan membutuhkan sampel yang semakin besar. Bagaimana hubungan antara alfa, beta, jenis penelitian, dan hipotesis penelitian? Hal ini sebenarnya sudah dibahas di slide sebelumnya. Namun saya ingin mengingatkan bahwa penelitian deskriptif hanya ada alfa, tidak ada beta. Pada penelitian analitik, ada alfa dan beta. Besarnya deviat baku alfa ditentukan oleh besar alfa yang kita pilih, serta jenis hipotesis penelitian kita, apakah satu arah atau dua arah. Dan besarnya deviat baku beta ditentukan oleh persentase beta atau kesalahan tipe 2 yang kita tetapkan atau kita pilih. Beta tidak memiliki nilai dua arah. Dalam menggunakan rumus perhitungan besar sampel,
Yang wajib dilakukan atau wajib diketahui adalah komponen apa yang kita tetapkan sendiri sebagai peneliti dan komponen apa yang perlu kita cari dalam kepustakaan. Dalam rumus perhitungan besar sampel, peneliti menetapkan beberapa hal. Pada penelitian deskriptif, peneliti menetapkan tingkat kesalahan atau alfa, kemudian menentukan deviat baku alfanya, dan menentukan presisi yang dilambangkan dengan huruf D. Pada penelitian analitik, peneliti menentukan kesalahan tipe 1 atau alfa dan kesalahan tipe 2 atau beta. Dari besarnya alfa dan beta, serta dari jenis hipotesis penelitiannya, peneliti akan mendapatkan nilai deviat baku alfa dan deviat baku beta. Tergantung dari skala pengukuran variabelnya, peneliti menentukan effect size atau perbedaan yang dianggap bermakna. Pada penelitian analitik, dengan skala pengukuran kategorik, effect size dilambangkan dengan P1 min P2. Ini adalah perbedaan proporsi yang dianggap bermakna. Sementara pada penelitian dengan skala pengukuran variabel numerik, effect size dilambangkan dengan X1 min X2, yaitu perbedaan rata yang dianggap bermakna. Pada penelitian korelatif, peneliti menetapkan R. R adalah nilai korelasi minimal yang dianggap bermakna. Bagaimana cara menetapkan hal-hal ini? Peneliti perlu menggunakan pertimbangan yang logis, pertimbangan klinis yang logis, dan etis. Perbedaan atau effect size yang besar sekali akan menghasilkan jumlah sampel yang kecil. Sebaliknya, effect size yang kecil akan menghasilkan jumlah sampel atau memerlukan jumlah sampel yang besar. Peneliti bisa saja mengambil cara yang mudah dengan menetapkan effect size yang begitu besar sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan menjadi kecil. Namun tentunya pertimbangan ini tidak logis dan tidak etis, karena jika perbedaannya segitu besarnya, mengapa harus diteliti lagi? Dan akan menjadi tidak etis untuk memberikan suatu perlakuan yang berefek sangat rendah atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain bagi subjek penelitian. Selain komponen yang ditetapkan sendiri oleh peneliti, ada beberapa komponen lain yang diambil dari kepustakaan. Pada penelitian deskriptif, yang diambil dari kepustakaan adalah P atau proporsi variabel yang diteliti, dan S, simpang baku dari variabel yang diteliti, jika variabelnya adalah variabel numerik. Kedua data ini bisa didapatkan dari penelitian sebelumnya pada populasi yang berbeda. Pada penelitian analitik, komponen yang didapatkan dari kepustakaan sebelumnya adalah P2 atau proporsi variabel yang diteliti pada kelompok yang sudah diketahui nilainya. Jadi kelompok ini sudah pernah diteliti sebelumnya dan hasilnya dipublikasi. Dari situ kita bisa mengambil P2. Komponen lain adalah simpang baku atau S. Pada penelitian analitik numerik tidak berpasangan, S melambangkan simpang baku gabungan, sementara pada penelitian analitik numerik berpasangan, S melambangkan simpang baku selisih antar kelompok. Keduanya didapatkan dengan perhitungan. Rumus perhitungannya ada di buku Sopyudin Dahlan mengenai perhitungan besar sampel. Dalam menghitung besar sampel, kadang-kadang kita menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling umum adalah kita tidak mendapatkan data atau tidak ada data yang sesuai dari kepustakaan untuk parameter yang kita cari. Misalnya, data prevalensi atau proporsi variabel yang diteliti. Jika tidak menemukan data prevalensi sebelumnya, maka kita bisa menggunakan P50%. Ini akan memberikan jumlah sampel paling besar atau maksimal yang bisa diperoleh. Bagaimana jika data simpang baku yang tidak ada?
Dalam hal ini, peneliti harus melakukan penelitian pendahuluan agar bisa mendapatkan nilai simpang baku. Baik, sebagai kesimpulan, pada penelitian kuantitatif, besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus. Untuk bisa memilih rumus yang sesuai, Anda harus bisa mengidentifikasi jenis pertanyaan penelitian. Besar sampel dipengaruhi oleh tingkat kesalahan yang ditolerir oleh peneliti dan hipotesis penelitian pada penelitian-penelitian analitik bivariat. Komponen tertentu dalam rumus besar sampel perlu dicari dan didapatkan dari literatur sebelumnya. Semoga presentasi ini bisa memperdalam pemahaman adik-adik mengenai cara menghitung besar sampel. Adik-adik bisa mempelajarinya lebih lanjut pada buku yang diterbitkan oleh Sopyudin Dahlan mengenai besar sampel dan cara pengambilan sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan. Terima kasih.